sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah bismillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyati wa baitil kiram a'adallahu lana wa li hajatana wa asim wa qasina wa qalim wa qulna nastajib wa la yasbiru lana wa khususan kita merakin ubudiyah الشيخ النووي البدري أن الله يهدي في الجنة وإن من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin. Babu adab dukhulil khala. Kita masuk kepada bab adab atau tata krama dukhulil khala. Dukhulil khala itu masuk kepada kamar mandi atau hamam kalau bahasa Arab biasanya. Hamam itu kamar mandi. Faidah qasad baital ma, maka apabila kamu bermaksud masuk ke dalam baital mal itu yang tadi khala, yaitu kamar mandi. Kalau di Mekah, di Madinah namanya kalau tidak salah Duratul Miyah, tempat berkumpulnya air. Jadi banyak nama kamar mandi itu. Kalau biasa bahasa umumnya itu hamam. Jadi itu artinya kamar mandi. Baitul ma, rumahnya air atau tempatnya air, juga kamar mandi. Khala itu memiliki arti sebenarnya tempat penyendiri. Khala sama khalwat itu hampir sama. Jadi tempat menyendiri, karena di kamar mandi itu salah satu tempat kita menyendiri. Jadi dari kata Imam Nawawi, fa idza qasadta baital ma, apabila kamu bermaksud untuk masuk ke kamar mandi, wa huwa makanul qada'il hajah min baulin aw dha'itin, yaitu bermaksud untuk menunaikan hajat. Ini bahasanya bahasa halus, menunaikan hajat berupa baulin, buang air kecil, awdha'itin, buang air besar, liqada'il hajati, dengan maksud menunaikan hajat tersebut, aw ghairihi, atau selainnya, faqaddim fi dukhuli rijlakal yusra, maka mulailah kamu memasuki tempat tersebut dengan mendahulukan kaki kirimu. Au badalaha law qati'at, atau yang mengganti kaki kirimu apabila kita ini tidak punya kaki kiri, misalkan pakai tongkat atau kaki kiri kita sakit, kita menggunakan tongkat, maka masukkanlah kaki itu yang menggantikan tongkat itu terlebih dahulu, yang menggantikan kaki itu terlebih dahulu. Jadi tetap harus kiri. Ini sunnah yang ringan, tapi sering ditinggalkan kaum muslimin. Wa fil khuruji rijlakal yumna, dan saat kamu keluar maka dahulukanlah kaki kananmu. Kalau di kebiasaan sehari-hari kita masuk rumah, ini kan mendahulukan kaki kanan, keluar rumah baru kaki kiri. Kalau baitul ma atau hamam ini kenapa harus kaki kiri? Karena dia tempat yang tidak suci, yang memang harus kita itu dilarang berlama-lama di dalamnya. Nah, ini kebiasaan kita para bapak-bapak. Kalau pagi liqada'il hajat, jadi termin paling lama ketika kita pernah ngaji bab ini, termin paling lama kita di dalam kamar mandi itu jangan pernah lebih dari 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Karena ada dialog antara syaitan ketika syaitan diusir dari surga, diusir dari langit. Ibarat bahasa kita dilaknat oleh Allah.
Syaitan itu bertanya kepada Allah, ya Rabb, aina baiti? Ya Allah, di mana rumahku? Maka Allah menjawab, rumahmu itu ada di khala atau di hamam atau di baitul ma atau durur miyah. Adanya di kamar mandi. Jadi jangan sampai kita tahu itu tempat yang tidak suci, tidak dimuliakan. Jangan terlalu lama kita bowl atau gaib. Kita buang air besar atau buang air kecil. Jangan terlalu lama di dalam situ. Apalagi nunggu sebatang rokok Samsu habis. Ini kebiasaan pagi. Kenapa seperti itu? Karena ketika kami nyantri pun, ketika kami santri di salah satu pondok salaf, itu memang kebiasaan itu, apalagi kalau kalian itu nunggu rokok habis dulu sampai kering sudah itunya. Habis rokok baru dia taharah. Jangan seperti itu. Kalau memang sudah tidak ada yang harus dibuang, selesaikan aja. Jangan kita tunggu-tunggu. Wa mithlu baitil ma kullu ma laysa syarifan, karena semua atau seperti kamar mandi itu setiap tempat yang tidak memiliki kehormatan atau tidak terhormat. Wala farja min mustafdarin ila mustafdarin qadama yasarahu kadzalika afadahu wana'i. Dan jika seseorang keluar dari tempat tersebut, tempat yang kotor itu, maka dahulukanlah kaki yang kanan. Demikian ini pendapat daripada Syekh Al-Wana'i, Syekh Wana'i. Wala tantashib, dan janganlah kamu membawa serta syai'an, segala sesuatu, alaihi ismulillahi ta'ala wa rasulihi, segala sesuatu yang di sesuatu tersebut tertulis ismullah, nama Allah, wa rasulihi al ghairi, nama Rasulullah yang dimuliakan. Kenapa? Mu'azzaman wa in kutiba bi kalamin indi ka'an kana. Jadi kita dilarang masuk ke kamar mandi itu membawa segala sesuatu yang ada hubungannya tertulisnya asma Allah, nama-nama Allah, baik yang Allah ataupun 99 asmaul husna atau ayat min ayatil Quran dan ismur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh sekarang ini kan lagi tren-trennya cincin yang itu bentuknya itu terompa. Yang bentuknya itu terompa. Terompa ini kan kiasnya itu adalah kepada terompa Rasulullah. Segala sesuatu yang tersambung kepada yang pernah dipakai Rasulullah, maka dia jadinya mulia. Terompa itu cincin tersebut yang bergambarkan, yang berbatukan bentuk daripada terompa Rasulullah, maka hal tersebut menjadi mulia karena dinisbatkan langsung kepada terompanya Nabi. Maka kalau kita punya cincin yang bentuk terompa, boleh, maksudnya ittiba'an bisunnatin Nabi atau tabarrukan bisyai'in Nabi, boleh sebenarnya, cuma tak kala ke tempat-tempat yang tidak disucikan, lepas cincin tersebut, lepas. Apalagi kalau kita makainya di tangan kiri, kita pakai di tangan kiri, padahal tangan kiri ini tetap bagaimanapun kita gunakan untuk istinja, untuk membersihkan atau untuk ya ibarat membersihkan cebok lah bahasa kitanya. Pas cebok, walaupun lupa kita, tahu-tahu kita punya cincin terompah Nabi, tahu-tahu kita cebok, baik buang air kecil ataupun buang air besar, maka dosa kita. Walaupun wahamluhu, kata di sini Imam Nawawi mengatakan wahamluhu, walaupun kita membawa yang berkaitan dengan ismullah wa rasulih tadi, makruhun, itu hukumnya makruh. Tapi kalau misalkan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak terpuji seperti kayak tadi, maka berubah derajatnya menjadi haram.
Makruh ini kan segala bentuk hukum yang tidak disukai Allah, tapi apabila dalam memang harus memilih keadaan seperti itu, Allah pun tidak melarang. Yang mengartikan kalau ditinggalkan dapatkan pahala gitu, kalau dikerjakan tidak apa-apa, tapi Allah tidak suka gitu. Jadi kalau hal seperti ini, kalau cuma terbawa, itu hukumnya makruh. Makruh ini jangan kita terlalu anggap sepele. Tidak apa-apa, makruh. Iya, jangan terlalu kita anggap sepele. Maksudnya seperti apa? Makruh ini hukumnya. Nah, kalau ada yang mengatakan seperti itu, makruh ini hukumnya, maka yang pernah kita bahas sebelum Ramadan kemarin, maka dia masuk ke ranah murtad akwal. Perkataan yang murtad dan dia mesti syahadat kembali. Termasuk kita mengatakan cuman sunnah ini. Jangan sampai tuh hal-hal yang seperti itu, walaupun dia cuma sekadar sunnah, kalau memang tidak mau kita kerjakan, sukut diam. Tidak usah sampai kita bilang cuma sunnah ini. Jadi kita kayak merendahkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, merendahkan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Termasuk dimohon maaf Bapak dan Ibu, kalau ada raja di dalam dompetnya, raja itu mubah saja hukumnya sebenarnya, diperbolehkan aja. Raja yang ada tulisan-tulisan asma Allah itu hukumnya mubah saja sebenarnya, tergantung fungsinya untuk apa, tergantung kepercayaan kita kepada raja tersebut. Kalau Raja Abdurrahman bin Auf itu membuat raja yang namanya sini Pak ya, membuat raja malah dikalungkan, walaupun tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, tapi beliau maksud daripada mengalungkan itu bukan percaya kepada hal tersebut, tapi salah satunya ingin semakin dekat kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, kalau misalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini selalu saya bawa, maka saya terasa semakin dekat kepada Allah. Jadi gunanya raja-raja seperti itu hanya wasilah, tidak menyembuhkan atau segala macamnya. Termasuk raja yang ada tulisan di dompet kita masuk ke dalam dompet, itu makruh kalau kita bawa ke kamar mandi, karena ada pasti dalam raja itu ada lafaz Allahnya, ada lafaz Rasulullahnya. Apalagi kalau yang ditulis itu ayat min ayatil Quran. Udah kalau mau dompetnya tinggalkan dulu di luar. Walaupun hukumnya makruh, jangan terlalu menyepelekan hal yang makruh. Boleh-boleh saja hal seperti itu. Termasuk lagi kalau misalkan ada tasbih. Kadang tasbih itu saya pernah lihat di pasar itu tasbih, tapi ujung dari tasbihnya itu ada ukiran Allah. Ada ukiran Allah. Nah ini kalau bisa jangan dibawa ke kamar mandi. Jangan dibawa ke kamar mandi. Segala macam yang berkaitan, ini kecil memang, sepele memang, tapi kayak ginilah yang diajarkan Nabi kepada kita. Lanjut, wala tadkhul, dan janganlah kamu masuk hasir raksi. Maksudnya wala tadkhul fihi, janganlah kamu masuk kepada di dalam kamar mandi hasir raksi, tidak bertutup kepala. Aeka syifahu bila satrin, maksudnya itu terbuka kepalanya tanpa penutup. Hal ini adab sebenarnya. Sekali lagi kita ini belajar tata krama adab. Kalau dibilang tidak pakai penutup pun sebenarnya tidak masalah. Cuma ini adab masuk daripada kamar mandi. Hal ini pernah jadi basul masail sebenarnya di ulama-ulama Jawa itu. Kenapa kita masuk kamar mandi itu harus menggunakan penutup kepala? Penutup kepala diantaranya ternyata nisbat dalilnya itu pada Rasulullah pernah melakukan hal seperti itu, bahkan dipatenkan sunnah tersebut daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu
selalu masuk kamar mandi menutup kepalanya walaupun cuma dengan sekadar lengan baju seperti ini. Hal ini karena ini tata krama wa yakfi bil adabi satruhu bil kamil wal amni minal adajin. Dan ini cukup hal dalam tata krama menutup kepala dengan tangan lengan baju untuk mengamankan kita dari gangguan jin. Karena kamar mandi itu rumahnya mereka salah satu tempat paling hebatnya kita digoda. Kalau kita punya guru yang pegang itu, paling cepat godaan syaitan itu bagi orang-orang yang melalaikan adab-adab dukhulul khala, kata beliau. Adab-adab yang tidak memperhatikan adab masuk kamar mandi. Karena kenapa? Celah, kata beliau. Karena kita punya guru, celah paling cepatnya masuk syaitan menggoda seorang manusia itu melalui pikirannya. Makanya tak kalah kita contoh nih Pak, kan sebenarnya yang disunahkan itu kayak seperti ini ya. Kalau kita buang lagi gaib itu seperti ini. Isap rokok nih. Ini pikiran mantap kan? Ada aja inspirasi yang masuk ke dalam situ. Oh kayak gini ya. Oh kayak gini. Nah itu cara setan paling cepat untuk menghantam, menggoda seorang umat manusia. Itu paling cepat hal seperti itu. Apalagi dengan sebatang rokok, segelas kopi. Belum pernah kan Pak melihat ada di khala, di hammam, orang merokok, orang lagi buang air besar merokok dengan segelas kopi. Belum pernah kan terjadi di pesantren. Ada yang suka ide kayak gitu. Karena WC duduk, kata beliau, enak tak kalau kita tuh ngopi, merokok, apa enaknya orang bau katanya. Enak aja pokoknya. Tapi kalau itu tidak dianjurkan di kamar mandi. Jadi harus menutup kepala kita. Karena kepala kita ini tempat yang paling cepat untuk dimasukkannya asupan godaan syaitan jin tersebut. Tutuplah kepala ini walaupun dengan sebatah kain gaul orang-orang dulu. Nenek itu suka ngajarkan dulu. Nenek dari bapak tuh, nah kalau masuk kamar mandi tutup palanya. Itu nenek suka ngajarkan dulu. Mungkin orang-orang dulu suka tuh kalau kita lihat beliau masuk kamar mandi itu kadang pakai kain aja di sini atau pakai anduk. Nah, ini ajaran-ajaran dulu yang memang sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi. Walaupun misalkan cuma sekadar pakai kopiah putih ke kopiah hitam, bersih lah atau kopiah apanya. Yang penting masuk itu tutup aja ininya dan jangan terlalu lama, apalagi menghayal di situ. Menghayal ya Allah kayak gini hari ini, kayak gini hari ini, kayak gini. Kuat hayalnya, prakteknya tidak ada sama ya, juga kadang-kadang juga kayak itu. Jadi jangan, kalau bisa kita ikuti sunnah ini karena ini ittiba'an bi sunnatin Nabi, dan insya Allah yang mengikuti sunnah-sunnah seperti ini akan mendapatkan kedudukan sunnah di Rasulullah SAW. Sekalipun kalau hal seperti ini jangan sampai kita ngomong ini kan cuma sunnah, jangan. Namun kadang hendak melaksanakan udah diam aja udah. Tapi kalau bisa dilaksanakan karena ini sebagian daripada adab kita untuk masuk ke dalam kamar mandi. Lanjut, wala hafiyal padamaini, dan janganlah kamu masuk ke dalam terkecuali tanpa beralas kaki. Maksudnya masuk ke dalam tersebut menggunakan alas kaki, ay bila na'lin, atau dengan sandalkah, wala juf wala khuffin, atau alas kaki yang lainkah, litahaffuzi minan najasah, untuk menjaga diri terhindar daripada najis. Karena kita tidak tahu kamar mandi itu memang bentuknya keramik, tapi najis fi ayyi makanin kana, najisnya bisa di mana aja. Karena kita tempat toharoh kita di situ, tempat anu kita di situ, ya semua tergabung lah kayak gitu. Makanya kalau misalkan ulama-ulama itu Pak,
Kalau bangun kamar mandi ini, mudah-mudahan nanti suatu saat kita punya rumah semua yang baru gitu kan. Kalau bangun kamar mandi, antara tempat mandi sama tempat buang air tuh beda. Kalau ulama-ulama seperti itu, tempat mandi dengan tempat buang air tuh beda. Jadi dibedakan tempatnya, disekat seperti itu nih, ini tempat bol dan gaib, satu lagi tempat cuma mandi gitu. Jadi dibedakan sama seperti itu. Bahkan tempat wudhu beda lagi. Kalau kita kan satu multifungsi, satu tempat buang air di situ, tempat mandi di situ, tempat wudhu pun di situ. Jadi tempat pakaian pun di situ kadang-kadang gitu kan. Nah, jadi ini kalau bisa nanti mudah-mudahan semua Allah kasih rezeki, bedakan di 3 tempat ini untuk menjaga daripada hal-hal yang tidak diinginkan, dan harus beralas kaki dan disunahkan untuk beralas kaki agar terhindar dari najis. Termasuk kenapa kita dimakruhkan kencing berdiri. Dimakruhkan kencing berdiri dalam keadaan yang tidak darurat. Tidak darurat, kita mampu untuk kencing duduk sebenarnya, mampu, maka tahu-tahu berdiri itu makruh hukumnya. Illa terkecuali memang tempat tersebut, kayak contoh misalkan kita pergi ke suatu terminal atau suatu mall itu kan udah paten gitu ya. Itu kan, nah itu darurat, itu labas, nggak masalah. Cuma lucu aja kalau saya nggak bisa tuh Pak kencing bersebelahan sama orang gitu. Kadang diajak ngobrol lagi. Kan salah satu adab kita di kamar mandi itu dunal kalam, tidak berkata-kata apapun. Pokoknya kalau di kamar mandi itu sangat dianjurkan diamlah, udah diam, jangan bernyanyi-nyanyi di kamar mandi. Ada lagi biaya, ada yang kayak gitu, ada. Ustaz dulu pernah kayak gitu, bernyanyi-nyanyi di kamar mandi, kesana kemari mencari alamatnya. Ya Allah, jadi jangan sampai, karena pun ada yang manggil. Ini dicontohkan oleh guru-guru kami, karena kemarin itu saat posisinya kamar mandi santri dengan kamar mandi guru masih satu. Jadi guru lagi di dalam, kebetulan ada kawan kami itu tak man fil hamam, siapa yang ada di dalam. Guru kami itu cukup itu salah satu tanda sebenarnya kalau misalkan menandakan ada orang di kamar mandi. Cuma lucunya tidak dengar ini santri man fil hamam, tidak dengar, tidak ada orang kan lihat, didorongnya galak terbuka lihat gurunya, karena ada pintu itu tidak ada kuncinya kalau di pondok-pondok itu seperti itu. Jadi salah satu kenapa kita itu dianjurkan untuk berdehem di kamar mandi itu, salah satunya penanda kalau ada orang di dalam. Jadi kalau misalkan kita kencing dalam keadaan berdiri memang darurat, harus pula berdehem. Tapi kalau bisa untuk jongkok, karena potensi paling was-was, penyakit was-was itu sering terjadi di kalangan orang-orang ketika dia keluar dari hamam, ketika dia keluar dari kamar mandi. Karena kenapa? Dia nanti toharoh tuh bersih apa enggak ya? Itu muncul tuh, sehingga nanti dia kayaknya enggak bersih lah, akhirnya dia enggak sholat. Banyak yang kayak gitu, toharoh bersih, akhirnya dia enggak sholat kayak gitu. Kalau orang seperti itu tuh hindari hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau bisa duduk kita ini salah satu caranya duduk. Kayak saya sering contohkan lah kalau soal duduk seperti itu kan, tidak apa lah, mutolaah itu hukumnya sunnah. Jadi duduk posisi seperti ini, mau pakai celana buka dulu celananya. Kalau pakai celana, karena kalau celana agak repotnya duduk kayak gini. Buka dulu celananya itu, dan kita pun harus, jadi tekanan itu DF-nya itu dari sini, dari ke dalam ke perut. Satu, kalau untuk sebesar saya membuktikan tidak cuma kayak gitu. Kadang saya berdiri, so saya gini lagi,
Untuk pasti ada yang keluar karena kenapa? Badan gemuk ini banyak simpanannya, selipannya banyak. Jadi kayak gitu. Termasuk saya mandi besar itu gaya squat jam, bukan squat jam gitu. Kadang mandi jongkok dulu, saya diri mandi lagi, bisa saya jongkok lagi. Karena untuk lipatannya banyak. Kalau yang badannya agak sebesar saya, enggak sopan pula enggak. Saya lihat Pak D soalnya nih gitu. Kayak kita Pak D nih duduk kayak gini aja. Tes lagi. Udah dari 3 kali, udah bersih, ya wes. Sisanya pun keluar itu dimaafkan karena apa? Karena kita udah ittiba'an bi sunnatin Nabi. Sisanya dimaafkan. Beda kalau orang yang kencingnya dalam keadaan berdiri. Kalau kencingnya dalam keadaan berdiri, tidak ada rukhsahnya. Ittiba'an bi sunnatin Nabi. Sunnah mana? Kalau Rasulullah kencing berdiri cuma 1 kali kok. Seumur hidup beliau, sisanya beliau jongkok. Wa qul inda dukhul, dan hendaknya ketika kita masuk ke dalam kamar mandi tersebut, ailama tusila libabihi wa in ta'udda mahallu julusika anhu, tak kala kita sampai ke hadapan pintu WC, pintu kamar mandi, meskipun jauh dari tempat dudukmu dari pintu itu, sebelum kita masuk kamar mandi, kita duduk di pintu. Dari situ mulailah kita mengucapkan di dalam hati boleh, di lafaz boleh, di dalam hati boleh, Bismillahi, dengan menyebut nama Allah yang bermaksud apa? Ay tahassanu minasyaitani wa la tazidir rahmanir rahim, yaitu dengan kita menyebut Bismillahi, maka sesungguhnya kita itu sedang membentengi diri kita dari syaitan. Dan pula boleh ditambahkan dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi sepaket lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita baca kembali A'udzubillah, saya berlindung kepada Allah, bimakna yang memiliki makna Aqtasimu billah, yaitu mencari perlindungan kepada Allah, minar rijsin najsi, yaitu minar rijsin itu sebenarnya najis, ditaukidkan kembali dengan an-najsi, betul-betul kotor. Jadi itu salah satu doa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Kalau kita kan sebenarnya doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith boleh, karena itu salah satu Rasulullah yang mencontohkan kita seperti itu. Rasulullah doa sebelum masuk kamar mandinya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Khubus itu bermaksud atau bermakna sebenarnya tempat yang najis. Khaba'ith itu bermakna betul-betul tempat yang najis sebenarnya. Cuma hal ini ternyata dikiaskan oleh sebagian ulama kita. Khubus adalah setan laki-laki, khaba'ith adalah setan perempuan. Jadi kita betul-betul minta perlindungan kepada Allah dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Boleh pakai doa itu, boleh juga pakai doa yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi, Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahi ar-rijsi an-najsi al-khaba'itsu lil mukhbith, sampai situ. Boleh pakai itu. Dan kalau misalkan kan kadang-kadang Ustaz ribet, itu tuh udah hafal betul, kita tuh paling tidak mau yang ribet-ribet. Kita hafal dari kecil Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Tambahkan sedikit lagi. Ini kalam daripada salafun saleh, amalan daripada salafun saleh yang dibahasakan langsung oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Karena kita di kamar mandi itu kan kadang tidak berpakaian apa-apa, agar syaitan itu tidak melihat badan kita, aurat kita, maka sebelum dukhul dan sebelum masuk ke kamar mandi, sebab selain kita baca doa tadi, tambahkan Bismillahilladzi la ilaha illahu, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Tambahkan itu, masuk ke situ, insya Allah
Kata daripada Habib Umar, syaitan tempat yang ada di kamar mandi tersebut tidak akan bisa sedikit pun melihat aurat kita karena sudah disatrul aurat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kepentingnya. Dalam riwayat Imam Ibnu Adi ada pula doanya, Allahumma inni a'udzubika minar rijsi sampai situ saja. Wa indal khuruji, dan sewaktu kita hendak keluar dari tempat kamar mandi tersebut, maka bacalah ghufranak, ya Allah ampuni kami, memohon ghufranak, kami memohon ampunan kepadamu. Jadi boleh sampai ghufranak saja, boleh ditambah ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fi ma yanfa'uni, sampai situ. Pak, sudah hafal maksud kita? Saya pun sudah hafal. Jadi kita cukup baca ghufranak, ya Allah ampuni kami, ya Allah kami memohon ampunanmu. Artinya itu sampai situ yang dianjurkan oleh Syekh Al-Wanai, boleh baca sampai ghufranaka. Nah, hal itu yang harus kita perhatikan sedikit memang daripada adab-adab tersebut, termasuk ketika kita keluar kamar mandi. Keluar kamar mandi kita dahulukan kaki kanan. Kalau misalkan kita pakai apa namanya tadi? Penghalang daripada kepala kita, maka ajaran salafun saleh untuk menaruh peci atau kopiah bukan seperti ini. Jadi biasa kita naruhkan seperti ini, Pak. Kadang dilipat. Kopiah kalau ajaran daripada salafun saleh tidak dianjurkan untuk dilipat, tidak dianjurkan untuk ditaruh seperti ini. Jadi lantas bagaimana Ustaz? Ditaruhnya terbalik seperti ini. Apa daripada fadilahnya? Di antara fadilah kata salafun saleh tersebut, ketika peci ini digunakan untuk segala macam bentuk kebaikan-kebaikan kita letakkan seperti ini, maka Allah itu sedang menurunkan berkah dan rahmatnya, sehingga masuk kepada tempat kita menutup peci kita, sehingga tertampung rahmat tersebut, maka kita gunakan itu akan masuk secara gaibnya masuk ke dalam badan kita. Artinya kita sedang menampung rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh salafun saleh. Salafun saleh itu hal seperti itu. Sampai segitunya beliau itu mengamalkan sunnah-sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana tadi? Lanjut, wajib bagi antu'id dan nubala, dan sepatutnya ini kita menyiapkan nubala itu batu-batu. Ini kalau berfungsi yang memang tidak ada hamamnya, tidak ada kamar mandinya. Dulu itu kan tidak ada kamar mandi, tapi mereka untuk buang air besar, buang air kecil, mencari padang pasir yang dimana di padang pasir tersebut memang tidak kelihatan mereka. Jadi digunakanlah batu-batu. Ini ada di fikih, sebenarnya di fikih Saminah itu ada, dimana kita hal ini memang harus menyiapkan batu. Kalau misalkan kita contoh, mohon maaf ya Pak, saya pernah ada di kamar mandi pom bensin daerah Rumbai Sunda Sikit. Ada kan di Rumbai pom bensin kan? Itu baknya tidak di bawah daripada 2 kula. Dari bawah daripada 2 kula, dan kita lihat baknya tersebut tercemar dan dari segala macam bentuk apapun. Sampai di situ saya pernah menemukan roti yang dipakai cewek itu ada di bak itu. Nah, itu dipakai itu. Jadi
dia kurang daripada 2 kula, maka ketika kemasukan najis sedikit, maka jadinya mutan najis. Air tersebut mutan najis, tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Maka pentingnya kalau zaman sekarang tidak masalah tidak pakai batu, karena repot juga cari batu, tapi boleh dikiaskan dengan tisu. Tisu, jadi tisu itu kita ambil 3 bagian. 3 bagian. Ini harus di mobil atau di motor harus sedia tisu terus. Ambil tisu, 1 bagian itu padatkan. Izin sedikit lagi sampai sini. Dipadatkan, baru kita gunakan. Kalau kita lihat air di hal-hal yang seperti itu kurang daripada 2 kula, ukuran 2 kula 60 meter tinggi, 60 meter ke sini, 60 meter lagi, 60 cm ke sini, tinggi 60 cm ke sana, itu 2 kula. Letak amannya 1 meter tinggi, 1 meter lebar, itu 2 kula. Kalau mohon maaf di mobil Rumba itu tidak sampai 60 meter. Maka saya lihat airnya ini tidak bisa digunakan untuk bersuci, maka pakai tisu. Pakai tisu. Tisu pun mohon maaf dari sini kita sampai ke sini kan. 1 ambil lagi, padatkan lagi, 2 padatkan lagi, 3, itu boleh. Karena ini kias daripada dubala tadi, daripada batu tadi. Untuk seperti itu aja Pak, siram aja yang seperti itu. Karena itu tempat daripada terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita haji pada malam ini, dan daripada tata krama masuk dalam pada kamar mandi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi pemahaman seperti pemahaman para nabi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.